Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Sejak pertama kali kemunculan di tanah air, mobil ini langsung ngagetin dunia otomotif. Gimana enggak? Fiturnya segudang, build quality tebel, tapi harganya murah. Kalau disambingin sama mobil Jepang langsung terasa overpriced lah sama Wuling ini. Tapi meskipun udah menghadirkan mobil yang terasa hampir sempurna ini, nyatanya keraguan masyarakat terhadap mobil ini masih lebih besar daripada antusiasme masyarakat ketika menyambut mobil yang membuat banyak mobil Jepang tobat ini. Karena pada video kali ini kami akan membahas tuntas Wuling Almaz yang satu ini, mulai dari fitur, rasa berkendara, bahkan kami akan mengundang narasumber yang sudah memakai Wuling Almaz sedemikian lama untuk mencari tahu sebenarnya mobil ini tuh emang layak dipakai, layak dimiliki gak sih? Untuk itu, ikuti video ini sampai habis. Oke, karena kita sudah masuk ke jalan biasa di mana kita tes kekedapan kabin, mari kita mencari tahu angka kekedapan kabin daripada Wuling. Wuling apa ini? Almaz. Wuling Almaz. Kenapa bisa lupa? Yuk kita cari. Wow, itu tadi ZX2 ya? ZX25. Maaf, saya reviewer mobil bukan motor, jadi saya kurang hafal. Angkanya 50 besar ke 60 ya, dan kalau dari catatan kami angka ini mirip dengan angka HRV RS, yang artinya kekedapan kabinnya ini sudah cukup baik lah, udah oke. Udah nggak perlu tambah-tambah peredam kabin sebenarnya. Cuman hal mau lebih baik ya tentu masih bisa. Tapi memang berasa sih dari kalian buka pintu, tutup pintu aja, ini tuh mobil pintunya berasa berat loh. Artinya kan dia bahannya lebih tebel lah atau apa. Nah itu pengaruh juga ke kekedapan kabin yang lebih bagus. Beda sama banyak mobil Jepang yang kami nggak usah sebutin ya, pintunya makin kesini makin kaleng. Kalau ini sih pintunya berat, jadi lebih berasa memang. Secara kekedapan kabin nih mobil oke. Wuling ini fiturnya cukup lengkap ya. Masuknya dia udah smart entry, jadi kunci cukup dikantongin aja, nggak perlu pencet-pencet lagi. Nyalain mobil udah start stop engine sebelah sini. Di setir pun sudah lengkap karena ada audio steering switch, tapi dia di sebelah kanan. Kalau yang kiri ini cruise control seperti biasa. Nah, di odometer ini bagian tengahnya itu ada MID digital full color, jadi tampilannya modern. Lalu di sebelah sini ada auto leveling headlamp ya. Jadi untuk mengatur sorotnya arah lampu di sini ya masih manual sih. Ada electric retract mirror juga, dan untuk pelipatan spionnya tentunya sudah elektrik ya. Memang udah elektrik, tadi udah disebutin ya. Lanjut. Terus setirnya udah full kulit dan elektrik pengaturannya. Kalau untuk head unitnya sendiri ini 10 inci dan dia sudah smart head unit ya. Artinya smart apa? Salah satu fiturnya adalah dia punya volume compensation. Jadi kalau kalian lagi ke dalam kecepatan tinggi itu nanti atau lagi gimana, level audionya itu bisa nge-adjust secara otomatis. Nah, head unit ini juga bisa connect sama HP Android. Jadi Apple belum, Android aja. Baru Android, tapi bukan Android Auto, tapi Wuling Link. Jadi kalian mesti download aplikasinya, lalu bisa connect dan bisa screen mirroring ke sini. Karena memang head unitnya cukup unik ya, karena dia desainnya vertikal, bukan yang kayak horizontal gitu. Nah, lalu dia punya fitur yang paling canggih dan belum dimiliki mobil di kelasnya sampai sekarang adalah Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Ya, itu dia. Jadi dia voice comment bahasa Indonesia yang bisa buka sunroof, naikkan suhu AC atau turunkan, matiin AC, nyalakan radio, itu dia bisa. Nggak ada di kelasnya. Maaf, cuman bisa diulang. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Nggak jadi Wuling, nggak jadi. Oke, lanjut aja ya. Lalu dia juga punya sunroof seperti yang gue sebutkan tadi. Sunroof, dan setelah itu AC-nya digital tentunya karena sudah integrasi dengan head unit. Dan untuk pengecasannya dia ada 4. 2 di depan, 1 di tengah, dan 1 di belakang. Silakan dicoba lagi. Saya juga bingung. Oh iya, hampir ketinggalan. Selain sudah dilengkapi dengan fitur yang banyak dan canggih, dia juga sudah dilengkapi dengan sistem audio yang premium pula, yaitu Infinity. Nah, Infinity ini adalah masih dalam satu naungan grupnya Harman. Jadi soal kualitas audio, dia udah far better daripada kompetitornya yang masih menggunakan speaker yang tidak bermerek. Nah, sekarang kita masuk ke fitur keselamatannya.
Mobil ini fitur keselamatan juga bisa dibilang mumpuni karena dia sudah dilengkapi 4 buah airbag, nggak cuma ada 2. Lalu dia punya tire pressure monitoring system yang ada di MID-nya, jadi kayak mobil-mobil Eropa ya. Lalu ada electric parking brake with auto vehicle hold. Jadi kalau kalian lagi lampu merah atau apa, kalian cukup nyalakan auto vehicle hold-nya aja, dia udah nggak usah takut ngegelinding lah atau ke bawah gitu, nggak perlu takut. Nah, pengeremannya dia udah cakram depan belakang, jadi untuk pengeremannya dia sudah mantap. Ada kamera 360 juga dan parking sensor tentunya. Kalau untuk pengeremannya dia juga sudah dilengkapi dengan ABS, EBD-BA lengkap, dan jok belakangnya sudah didukung dengan ISOFIX buat kalian yang masih bawa anak kecil. Nah, ini sekarang kita bahas posisi berkendaranya. Nah, posisi berkendara Wuling tuh ini dari dulu ya, karena kita sudah pernah bahas Wuling sebelumnya di video-video sebelumnya, cuman emang nggak pernah bahas murni test drive. Posisi berkendara Wuling tuh agak aneh gimana gitu ya. Pengaturan seatnya sih udah enak, elektrik, joknya empuk, nggak ada masalah. Bentuknya juga semi bucket seat. Tapi apa ya? Kalau dari gue pribadi sih, ini nggak tahu problem di orang lain apa enggak. Tapi tempat duduknya itu dia agak kurang dongak gitu loh. Jadi kayak terlalu landai gitu loh. Gimana sih kalau kita duduk terlalu landai itu kayak support sih support kena ya. Cuman kalau kaki kita rada naik dikit, misalnya kaki kiri kita rada naik, nah dia nggak support nih. Kalau di mobil lain itu elektrikalnya bisa diatur joknya yang agak dongak gitu. Jadi kita tetap ke support. Nah kalau ini nggak bisa. Dia cuman joknya cuman maju mundur aja. Turun bisa, tapi turun gitu loh. Bukan yang turun belakangnya doang supaya depannya naik gitu, supaya nge-support bagian paha belakang kita sini. Nah tapi cuman itu doang sih memang sih. Selebihnya nggak ada komplainan kalau dari gue pribadi. Karena armrest di sini posisinya pas, ini yang console boxnya bisa jadi armrest juga pas, dia memanjang ke depan, samping sini pas. Dan kalau pengaturan setirnya sih ini juga nggak ada komplainan ya. Nah walaupun belum bisa teleskopik, tapi nggak terlalu pengaruh sih buat gue sih. Tapi ya ini aja yang tempat duduknya tadi. Ya ini sih pribadi aja ya, karena gue juga nggak tahu ini masalah gak di orang lain. Karena secara mobilnya sendiri ini Wuling juga banyak komunitas dan perjalanan mereka kayak udah jauh-jauh kemana-mana sih, nggak ada masalah ya kayaknya ya. Mungkin ini pribadi gue aja. Tapi ya selebihnya oke lah, no problem. Visibilitas pun jelas. Oke, sekarang kita tes suspensi daripada lawannya si CR-V Turbo ini. Kita hajar dulu nih. Ini 40-an. Oke, masih enak ya. Kita hajar di 60. Biasanya lebih enak lagi kalau begini, lebih nggak berasa lagi. Tuh kan makin nggak berasa. Kalau kita pelanin di OTW ke 20 ini. Ya oke. Karakter empuk ya. Memang nggak seempuk CR-V Turbo. CR-V Turbo masih lebih empuk. Tapi kalau kalian pernah nonton review CR-V yang terbaru, yang CR-V RS, itu kan katanya lebih stiff tuh. Nah mungkin lebih mirip ke sana. Jadi ya masih bisa dibilang enak lah. Mungkin ini menolong ke handlingnya. Jadi langsung kita coba aja. Oke, sekarang kita tes handling dari mobil ini. Apakah dia limbung parah, apa body roll-nya parah? Kita coba sekarang. Oke. Pengendaliannya dia nggak terlalu direct ya. Jadi memang nggak kayak sporty mobil apa ya, yang karakter SUV tapi sporty ya. Kalau ini nggak se-direct itu, tapi nggak terlalu limbung banget mobilnya, nggak terlalu limbung. Cuman body roll tetap berasa, tapi mobilnya nggak terlalu yang limbung berasa kayak misalnya Innova gitu ya, atau enggak Pajero, Fortuner, nggak separah itu. Jadi ya oke lah, masih enak lah. Wuling membekali Almas dengan mesin berkapasitas 1500 cc turbo, di mana dari mesin ini, SUV andalan Wuling di Indonesia ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 140 HP pada putaran 5200 rpm dan torsi maksimal hingga 250 Nm pada putaran 3500 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Nah itu tadi soal performanya di atas kertas. Tapi gimana tentang konsumsi bahan bakar ya? Karena seperti yang kita tahu, orang Indonesia tuh suka mobil yang bertenaga tapi juga irit. Nah kalau dari pengujian pendek kita, cuman 11 km lah kita muter-muter di rute dalam kota ya, kita dapat angka 13,1 km per liter berdasarkan MID. Jadi angkanya ya dibilang irit banget ya enggak, biasa saja lah untuk 1500 cc turbo penggerak depan ini. Ya kira-kira kalau untuk pengujian kami sendiri dan di atas kertas seperti itu. Tapi sebenarnya aslinya nih Wuling ini gimana sih? Apakah dia lemot ketika melibas jalur daerah?
apakah dia boros ketika dipakai dalam jangka waktu yang panjang, dan gimana sebenarnya rasa performa berkendara dari Wuling ini. Langsung aja kita ketemu narasumber kita yang sudah menggunakan Wuling Almas selama kurang lebih 3 tahun untuk mewawancarai gimana aslinya si Wuling Almas ini. Oke friends, kita sudah ketemu dengan narasumber kita, dengan Mas siapa? Herman. Mas Herman, oke. Ya. Mas Herman ini udah pengguna Wuling Almas ya ini ya? Betul. Almas tahun berapa ini Mas Herman? 2019. 2019. Oh berarti tipe apa ini? Eksklusif juga ya? Betul. Sama sama yang ini. Sama, cuma beda tahun nih 2020. Oh iya. Oke, Mas Herman udah pakai Wuling Almas ini berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, udah Betul. cukup lama berarti ya 3 tahun. Kilometernya berapa Mas Herman? 55.000. 55. Lebih 1. Oke, 55 berarti. Paling jauh pakai kemana ini Mas Herman? Mobil Wulingnya? Madura. Madura. Oh, Betul. mudiknya ke Madura. Sekali aja sih. Oh, sekali aja. Oke, lumayan jauh lah. Ya udah nyebrang sekali berarti ya. Betul. Nyebrang sekali, oke lah. Sebelum pakai Wuling Almas ini pakai mobil apa? Velos. Velos. Toyota Velos. Berapa lama pakainya? Kurang lebih hampir sama 3 tahun. Oh, 3 tahun juga. 3 tahun kurang dikit. Oh, berarti dulu sebelum pakai 3 tahun pakai Velos, terus dari Velos ganti ke Wuling Almas. Betul. Oke. Apa yang jadi alasan pindah ke Wuling? Murah kali ya. Oh iya, harganya terjangkau ya. Betul. Daripada kompetitornya dia kan si RV atau Mazda CX-5 ya. Karena waktu itu kan gembor-gembornya itu nih fiturnya paling lengkap. Iya, memang. Sampai sekarang dia juga punya Halo Wuling udah ada berarti ya ini ya? Udah ada. Udah ada Halo Wuling ya. Fitur yang paling belum ada lah di mana-mana itu. Nah, oke. Itu untuk background teman-teman supaya kira-kira tahu ya Mas Herman ini pengguna Wuling berapa lama dan dari sebelumnya pakai apa dan kenapa ganti. Sekarang kita tanya ke yang urusan dengan mobilnya Mas Herman. Wuling Almas ini Mas Herman udah pakai 3 tahun, udah pakai sampai Madura. Menurut Mas Herman sendiri, Wuling Almas ini lemot apa enggak? Kalau lemot rata-rata sih semua mobil ya. Cuma dia semut aja sih, bukan lemot tapi semut. Kalau gitu berarti Mas Herman selama pakai berarti tol Trans Jawa full berarti ya? Tol full. Itu dia cukup bertenaga gak? Misalnya Mas Herman mau lewatin mobil lain atau gimana gitu? Bertenaga. Bertenaga berarti ya? Berarti nggak? Banyak yang bilang ini di pada CR-V turbo kan ini jauh lebih lemot gitu. Dia karena matic kali ya. Oh. Karena yang belum ngerti mungkin bilangnya seperti itu, dia lemot. Karena dia nggak bisa yang langsung diinjek gas. Karena dia turbo, dia ada turbo lag ya? Iya. Turbo lagnya berasa. Iya. Tapi ketika turbo masuk sebenarnya bertenaga, udah cukup ya tenaganya ya berarti ya? Sebenarnya sih tergantung ininya juga sih ya. Kalau berani sih sampai 180 tembus. Oh, tembus? Tembus. Oh, Terakhir bisa juga saya berarti. bawa ke Madura itu 160. 160? 60. Oke, berarti nggak bisa dibilang lemot juga lah ya sebenarnya mobil ini ya? Enggak, karena Cipali itu treknya kan lurus Iya, tuh. Jadi gimana ya? Takut juga sih. Oke. Nah, Mas Herman udah pakai jauh luar kota, dalam kota udah tiap hari berarti ya? Betul. Berapa konsumsi bahan bakar dalam kota dan luar kota Mas Herman? Yang Mas Herman ingat aja? Konsumsinya kalau kita kurang paham sih kalau secara perhitungan ya. Karena kondisi macet juga pengaruh, Ya. Karena selebihnya saya kurang tahu hitungan itunya. Oh, nggak pernah ngikut, Nggak paham. mantengin nama dia nggak mau? Iya, taunya seminggu isi full tank udah gitu. Seminggu isi full, berarti Full. ini hampir tiap minggu isi? Betul. Udah Kadang pasti tiap lebih minggu? tergantung jarak yang ditempuh. Tergantung jarak. Itu Ya, jadi dari rumah, tempat kerja, rumah, yaitu seminggu. bolak-balik terus pakai tiap hari. Betul. Itu isi sekali isi berapa? Kisaran 600-an, 600 Full. full. Pertamax ya? Pertamax. Bukan Pertalite ya? Bukan, Oke, nggak oke. enak. Oke. Kalau lagi mudik kayak kemarin lah, pas mudik Lebaran itu nggak kehitung bensinnya berapa? Yang keluar Hampir jatuhnya sisa sih. Sisa. Oh, dari full sini start ke Madura. Kalau ke Madura itu kalau kita kan tahun ini ke Tasik ya. Jadi ada sisanya. Oh, ada sisanya. Oke. Itu masih kita kan tiap tahun itu ada 2 Tasik Cilacap. Cilacap masih tembus. Nah, Arah pulang lagi baru isi. Oke, kalau misalnya berarti gini, kalau Mas Herman nggak hafal ya 1 banding berapanya, karena kita tadi tes kita dapat dalam kota 1:13. Betul. Kalau Mas Herman nggak hafal perbandingannya, berarti gini aja. Mas Herman dari sebelumnya pakai Veloz 1500 berarti ya? Betul. Sekarang 1500 turbo.
perbandingan boros dan biaya bensinnya berat nggak pindah ke Wuling? Lumayan berat, tapi lebih nyaman sih. Jadi worth it. Jadi Ya. terasa pantas lah gitu ya. Pantes. Oke. Itu buat gambaran teman-teman aja. Lanjut. Apa yang Mas Herman paling suka dari Wuling Almas? Apakah itu fiturnya? Apakah mungkin posisi berkendaranya? Ataukah apanya? Nyaman sih, bantingannya dia nggak terlalu kasar ya. Oke. Sama fiturnya juga lengkap. Selebihnya ya gitu deh. Selebih biasa lah. Mm-mm. Tapi yang paling dinikmati berarti bantingannya dan fiturnya. Bantingannya memang. Oke. Berarti memang andalan Wuling ya fiturnya ya. Nah, kalau itu yang tadi paling disukai, sekarang yang paling tidak disukai dari Wuling Almas ini? Yang paling tidak disukai itu untuk manuver. Manuver terus buat tikungan-tikungan tajam itu kayaknya nggak enak. Apa nggak enaknya itu karena limbung kah atau karena apa? Turun transmisinya itu dia agak lemot. Oke. Kalau di produk kayak yang sekelasnya Toyota, dia kan pas begitu RPM turun, dia langsung serut turun. Giginya juga tek 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 tek. Kalau ini enggak, jadi perpindahan kayak RPM-nya itu transmisinya. nahan. Oke, Mang. Mungkin banyak yang netizen bilang lemotnya mungkin karena di situ kali ya. Karena perpindahan transmisinya Betul. terasa lebih lambat daripada pabrikan Betul. lain. Tapi berarti secara rasa berkendara mungkin handlingnya apa suspensi itu nggak ada masalah berarti Nggak ya? ada. Oke. Berarti itu yang paling tidak disukai ya, berarti itu paling Betul. ini ya. Oke. Nah, kalau soal perawatan nih Mas Herman. Dari 1 sampai 10. Berarti 1 paling mudah, 10 paling susah. Itu seberapa susah ngerawat Wuling Almas? Seberapa susah? Kita sih Kasih cukup skor itu ya 1 sampai rawatan 10. rutin aja sih. Dari 1 sampai 10 itu kemudahannya berapa? Kalau makin dekat 1 berarti makin mudah, makin dekat 10 makin susah. 5 kali ya. Tengah-tengah berarti. Betul. Berarti kalau Avanza Veloz kemarin yang sebelum ini dipakai di bawah itu dong, berarti kan gampang Avanza. Betul, kalau untuk Avanza buat perawatannya sih 3. 3, oke. Kalau ini 5, berarti nggak beda jauh sebenarnya. Nggak beda jauh. Mas Herman, perawatan ini di bengkel resmi kah atau Bengkel resmi. bengkel resmi? Nggak pernah merasa kesulitan untuk spare part apa nggak pernah? Untuk saat ini nggak ada sih, karena Nggak pernah ya? perbaikannya juga nggak yang berat-berat banget. Oke. Kalau Mas Herman servis itu berapa sih biayanya sekali servis? Kalau untuk ganti oli, filter, lain sebagainya itu kisaran 2 jutaan kali ya, 2 juta lebih. Jadi setiap masuk servis berkala, yang artinya mungkin 6 bulan sekali ya Mas Herman ya? Iya. Berarti 2 juta sampai 3 juta berarti ya? Iya, itu udah ke jatuhnya servis ya besar lah. Oke. Sampai yang ke filter. Sampai yang ke Ada kan filter. yang namanya servis ringan itu dia cuma tune up doang. Oh iya. Berarti masih standar sebenarnya ya? Masih standar, Masih standar, karena memang- yang digantinya pun banyak. Di atas mungkin lebih mahal daripada Toyota, tapi ini masih standar. Honda juga segitu kayaknya ya kisarannya ya? Umum sih. Umum ya? Berarti Umum. mungkin walaupun masih gelap, ternyata tidak semahal yang dibayangkan netizen mungkin ya? Mungkin. Karena netizen mikir kan nih brand Wuling masih jarang, jadi suku cadang mahal gitu. Kalau untuk yang lain sih nggak tahu. Cuma Nggak kita sih lebih cenderung ke garansinya kali ya. Oke. Iya, Masih garansi. Karena ini tuh berapa tahun, sampai 3 tahun ada garansi spare part itu. Iya. Betul. Berarti Mas Herman sejauh ini dari awal pakai sampai sekarang ini belum ada kerusakan yang besar? Belum ada. Berarti masih sehat-sehat aja mobilnya ya? Masih sehat. Rutin rawat 6 bulan sekali, bengkel resmi, belum ada kerusakan? Belum ada. Awet juga berarti ya, mobil Wuling ya? Nggak yang diseserem itu. Nah, Mas Herman, jadi selama Mas Herman punya Wuling nih 3 tahun, punya Wuling Almas berasa worth it atau enggak? Berasa untung apa rugi setelah berpindah dari Toyota ke Worth Wuling? it sih. Worth it Karena berarti ya? nyaman aja. Nyaman banget. Walaupun konsumsi BBM-nya tiap minggu ngisi gitu ya, Iya. tapi karena sebanding. Selera sih. Iya. Iya, Oke, kalau oke. untuk Toyota sendiri sekelas Avanza itu memang waktu Avanza kita isinya Pertalite. Oh iya. Lebih gimana ya? Ya lebih murah lah. Iya. Karena kita pakainya Wuling dan kalau pakai Pertalite dia
kayak nahan, nggak enak. Memang rekomendasinya sih minimal setara Pertamax ya kalau untuk Iya. Wuling ini ya. Jadi sebanding ya, worth it ya untuk dimiliki. Sebanding. Nah, karena ini kita lagi di video test drive Mas Herman, kita mengedukasi penonton juga buat yang siapa tahu ada yang pengen punya mobil ini tapi masih ragu. Mas Herman sebagai yang udah pakai Wuling 3 tahun, udah tahu lah perawatan bla bla blanya, ada tips khusus gak sih untuk ngerawat Almas buat yang lagi ngincer? Kalau boleh saran sih untuk perbaikan bengkel resmi. Bengkel resmi aja. Bengkel resmi karena garansinya ya. Oke. Spare partnya juga istilahnya mereka mau cover. Oke. Berarti jangan lari-lari ke bengkel umum dulu, apalagi bengkel umum yang Betul. mungkin belum kita kenal gitu ya. Betul. Jadi takut penanganannya mungkin salah. Mungkin. Oke, karena Mas Herman 3 tahun di bengkel resmi ya, mobilnya belum ada kerusakan apa-apa. Iya, karena kita ngindarin yang kayak gitu-gitulah. Kita kan kadang-kadang kalau kata bengkel, ini mesti ganti ini gitu. Oke. Ini dengan kondisi mobil tiap hari pakai, tiap mudik tiap tahun pakai. Tiap tahun pakai. Jadi ini mobil tempur juga sebenarnya ya. Betul. Oke, mobil tempur, biaya perawatan nggak terlalu mahal, ditanya worth it apa enggak? Worth it dijawabnya dan nyaman ya mobilnya. Nyaman ya? banget. Oke, kalau gitu Mas Herman terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sudah ngebantu teman-teman dan penonton Formula Motor TV juga untuk yang siapa tahu pengen punya Wuling Almas. Oke, itu dia hasil test drive dan wawancara kami terhadap Wuling Almas eksklusif yang satu ini. Dan kalau boleh kami menyimpulkan, menurut kami Wuling ini tetaplah sebuah mobil yang SUV yang menarik, terutama buat kalian yang pengen dapat SUV dengan fitur lengkap, rasa berkendara yang nyaman, dan dengan harga yang lebih murah daripada rival-rivalnya. Walaupun memang dia bukan yang paling mudah soal perawatan, tapi melihat keseriusan Wuling dalam menembus pasar Indonesia, kami rasa cuma masalah waktu hingga kita bisa melihat banyak dealer resmi Wuling tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Dan apakah kalian orang yang tertarik untuk memiliki mobil ini? Coba tulis di kolom komentar. Buat kalian yang tertarik untuk memiliki mobil ini, mumpung masih tersedia, kalian bisa langsung saja hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor dan juga jangan lupa follow TikTok terbaru kami yaitu @stockformulamotor untuk menjelajahi showroom kami secara virtual. Oke guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.